Selamat malam. Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia yang ke-27. Disuruh untuk memikul kok Babil. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku: buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan pada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu: Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babil. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takut kepadanya dan kepada anaknya dan kepada istrinya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babil, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah Raja Babil, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka diserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babil, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu cerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah Raja Babil dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan dibiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku: taruhlah tengkukmu ke bawah raja negeri Babil, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babil itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babil, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku: beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babil, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babil, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan
dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, jana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lalu membawanya kembali ke tempat ini. Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-28. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kok Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan dikembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kok Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga perkataan yang kau buatkan dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampah. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kok Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kok besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya,
Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-29. Surat kiriman pada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian
bagi segala kerajaan di bumi. Kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suwitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hei kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel.